Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan kali ini. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah pada kelas hari ini semuanya lengkap anak-anak? Apakah ada yang sakit atau sedang izin? Oh ya, anak-anak, jika ada yang merasa tidak enak badan, bisa mengatakan pada ibu ya, supaya bisa langsung absensi. Jangan dipaksakan ya anak-anak kalau sedang sakit. Ya baik, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan membahas materi tentang teks cerita sejarah. Nah, apa kalian tahu hubungan materi hari ini dengan materi pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin tentang teks surat lamaran pekerjaan ya? Ada yang tahu nggak apa hubungan materi hari ini dengan materi yang kemarin kita bahas? Ada yang tahu nggak? Ya, baik. Nah, teks surat lamaran pekerjaan sendiri yang kemarin memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang tentunya harus tepat dan benar saat menyusun surat lamaran pekerjaan. Sama halnya dengan kita menyusun teks cerita sejarah, harus menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar dan tepat. Nah, tentunya dengan materi kali ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menguasai materi teks cerita sejarah sesuai dengan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa kalian tahu apa itu teks cerita sejarah? Ayo, anak-anak, ada yang tahu apa enggak? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks cerita sejarah dan bagaimana struktur kebahasaannya yang tepat. Baik, Ibu akan menayangkan salin dia mengenai teks cerita sejarah, lalu menjelaskannya tentang materi teks cerita sejarah. Ibu izin share screen ya, anak-anak. Nah, apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah ya. Sebentar ya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian cerita sejarah. Nah, seperti yang Ibu tanyakan tadi, anak-anak tahu tentang cerita sejarah atau tidak. Nah, sebelumnya yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian cerita sejarah. Nah, apa sih teks cerita sejarah itu, Bu? Nah, teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Nah, contohnya seperti biografi, novel. Nah, seperti itu ya, yang bentuknya adalah narasi, teks panjang. Yang selanjutnya yaitu macam-macam teks cerita sejarah atau jenis-jenis teks cerita sejarah. Nah, yang pertama yaitu fiksi. Fiksi atau novel sejarah. Nah, apa sih cerita fiksi itu, Bu? Nah, cerita fiksi merupakan karangan yang bersifat tidak nyata atau fiksi. Nah, fiksi itu tidak nyata ya artinya. Ceritanya dibuat-buat berdasarkan imajinasi penulisnya, dan informasi yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya cerita tersebut dibuat yaitu melalui imajinasi penulisnya, jadi karangan penulisnya. Cerita tersebut bukan informasi yang benar-benar terjadi atau yang pernah dialami oleh seseorang. Jadi cerita tersebut cuma cerita bohongan ya biasanya seperti itu. Dan informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang kedua yaitu non-fiksi atau teks sejarah. Nah, apa sih Bu cerita non-fiksi itu? Cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang,
atau informasi yang disampaikannya. Contohnya seperti biografi seorang tokoh sastrawan, biografi seorang tokoh pahlawan, atau enggak teks sejarah Indonesia, penjajahan Indonesia, penyusunan teks proklamasi, dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi informasinya benar-benar harus fakta dan tidak dibuat-buat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Jadi, terdapat perbedaan antara teks novel sejarah atau fiksi dengan teks sejarah, yaitu yang fakta. Nah, yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel yaitu implisit. Nah, yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan, sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual, sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Yang keempat, resolusi dalam teks sejarah berisi kesimpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Dan yang terakhir yaitu teks sejarah tidak memiliki bagian kode. Nah, kode itu yaitu penutup ya. Nanti dijelaskan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur teks cerita sejarah. Nah, pada struktur teks cerita sejarah terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama orientasi, 2 urutan peristiwa, dan yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu pada penutupnya. Yang pertama orientasi adalah pada bagian orientasi, pengarang mulai mengenalkan topik yang akan dibahas. Nah, misalnya, kalian ingin menceritakan asal-usul uang, maka di bagian tersebut, di bagian orientasi, kalian akan menjelaskan mengenai apa sih itu uang, apa sih yang dimaksud dengan uang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Nah, pada bagian ini, peristiwa akan dijelaskan secara gradual. Nah, sebelumnya, apa sih gradual itu, Bu? Nah, gradual yakni berangsur-angsur atau kronologis, atau disebut dengan yang sesuai dengan waktunya. Jadi, harus secara sistematis ya, berurutan. Misalnya, saat kita menjelaskan asal-usul uang. Nah, kita bisa menceritakan berdasarkan waktunya atau tahunnya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, reorientasi ini berada pada akhir cerita atau penutup. Nah, pada tahap ini, kalian meninjau kembali mengenai topik yang dibahas dan dapat berupa kritik atau saran. Nah, kritik atau saran nanti akan ditinjau kembali sesuai atau tidak dengan topik yang sedang dibahas. Baik, sebelumnya apakah udah jelas anak-anak terkait materi pengertian, macam, ciri, dan struktur teks cerita sejarah yang Ibu jelaskan? Baik, jika sudah, akan Ibu lanjutkan mengenai materi terakhir tentang teks cerita sejarah. Untuk materi terakhir, yaitu kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks cerita sejarah ya. Nah, sebelumnya untuk materi yang terakhir ini, dimohon anak-anak diperhatikan ya, supaya tidak kesulitan saat menyusun teks cerita sejarah yang akan kalian buat nantinya. Nah, yang pertama yaitu kata ganti orang ketiga. Nah, penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Nah, kata ganti orang sendiri ini memiliki hal-hal yang dibagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Nah, untuk contoh kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, beliau, dia, dannya. Biasanya itu gampang ditemui di novel-novel ya, atau cerita-cerita pendek. Nah, untuk yang kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka.
Nah, selain itu, di dalam teks cerita sejarah, kata ganti orang ketiga bisa juga berupa nama orang atau nama tokoh yang diceritakan di cerita tersebut. Nah, untuk yang kedua, yaitu keterangan waktu atau masa lampau ya, keterangan waktunya masa lampau. Keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung, biasanya menunjukkan masa lampau. Contohnya, pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Biasanya contohnya di cerpen-cerpen tuh, pada zaman dahulu terdapat seekor kuda dan seorang putri. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah yang biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Contohnya di sungai, ke sungai, dan dari sungai gitu ya. Yang keempat yaitu konjungsi temporal, yaitu waktu. Apa sih Bu konjungsi temporal itu? Nah, konjungsi temporal adalah sebuah kata hubung yang menandai waktu berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, konjungsi temporal itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama intrakalimat dan yang kedua antar kalimat. Nah, untuk yang intrakalimat, yaitu konjungsi berada di dalam satu kalimat. Contohnya, setelah, lalu, kemudian. Nah, untuk yang antar kalimat, konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya, dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Nah, yang kelima yaitu konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, konjungsi kausalitas adalah sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Nah, berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas atau sebab akibat dapat dibagi menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antar kalimat. Sama ya, seperti konjungsi temporal. Nah, untuk yang intrakalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat di dalam satu kalimat. Contohnya, karena, sebab, dan lain-lain. Untuk yang antar kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat. Nah, contohnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu nomina. Apa sih Bu nomina? Nomina itu kata yang mengacu pada suatu nama, seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nah, nomina sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mudikatif atau unsur inti dan pewatas, dan yang kedua koordinatif, semua intinya, dan apositif, yaitu keterangan. Nah, contoh dari nomina modifikatif, yaitu hari Rabu, bulan Januari, dan lain-lainnya. Untuk nomina koordinatif, yaitu contohnya sandang pangan, hak kewajiban, tanah air, dan lain-lain. Dan untuk nomina apositif, yaitu contohnya Raja Majapahit, Raden Wijaya, Jokowi, Insinyur Soekarno, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu verba. Verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, mekan, berkan, dikan. Contohnya yaitu melihat, melukis, diserahkan, dan lain-lainnya. Yap. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas terkait materi teks cerita sejarah pada pertemuan kali ini ya. Nah, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan kuis materi kali ini yang akan Ibu kirim linknya melalui WhatsApp grup ya. Dan ada tugas kedua, yaitu penugasan untuk menyusun atau membuat teks cerita sejarah dengan tema pendidikan atau bahasa ya. Kalian bebas milih pendidikan atau bahasa, satu saja ya. Untuk batas pengumpulannya akan Ibu beri waktu seminggu dan tugas dikumpulkan melalui ketua kelas. Nanti
Untuk ketua kelas, hubungi Ibu ya jika sudah mepet deadline-nya. Nah, baik untuk yang selanjutnya, yaitu Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada materi pertemuan kali ini mengenai teks cerita sejarah. Baik, teks cerita sejarah sendiri adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, di dalam teks cerita sejarah disampaikan pengisahan suatu deretan peristiwa yang disusun berdasarkan kronologi waktu atau sistematis ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, teks cerita sejarah berkaitan dengan teks narasi, contohnya seperti biografi, cerpen, novel, atau teks-teks panjang seperti itu ya. Nah, teks cerita sejarah disampaikan berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan membentuk kisah sejarah teks tersebut. Sama halnya dengan jenis teks lainnya. Teks cerita sejarah memiliki struktur tersendiri yang menjadi pedoman dalam membuatnya dan menjadi ciri khas yang membedakan teks cerita sejarah dengan jenis teks yang lainnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, oleh karena itu, anak-anak harus benar-benar memahami bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah ya. Nah, teks cerita sejarah seperti halnya jenis teks lainnya, seperti novel, cerpen, dan lain-lainnya, termasuk kategori cerita ulang. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham dan mampu mengolah materi pada pertemuan kali ini dengan baik. Nah, jika nantinya kalian ingin membuat teks cerita sejarah yang benar, kalian perlu memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya, seperti kita bahas tadi. Nah, untuk pertemuan ke depan, kita akan membahas soal materi teks eksposisi yang tentunya memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat juga, seperti teks cerita sejarah. Nah, kalian harus benar-benar memahami bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dari materi-materi yang Ibu sampaikan kepada kalian ya. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Semoga ilmu yang saya sampaikan mampu membantu kalian untuk kedepannya. Tetap semangat belajar dan berikan yang terbaik ya. Baik, sepertinya waktu kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Terima kasih.